Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah dilepaskan. Adik-adik kami para ilmuwan dan beserta dengan orang tua kami yang hadir pada saat ini, firman Tuhan untuk menguatkan kita. Tertulis dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Kami persilakan adik-adik kami membaca dalam bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih dari Bapak sekalian. Tetapi jika kita hidup di dalam alam sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita boleh bersekutu Tuhan seorang dan lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus di dalam dunia ini ada kehidupan dua yang berdinamika dalam kita sehari-hari. Apakah itu? Hidup dalam terang dan hidup dalam kegelapan. Hidup di dalam rohani itu sudah terkadang berbeda di pasal itu. Ketika semua kehidupan datang, ketika ancaman begitu berat kita hadapi, tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan atau dalam hidup berputus asa. Bahkan sebaliknya, ketika orang berkata dengan bersama kehidupan, saya juga berdoa dia semakin dekat kepada Tuhan. Untuk itu sebagai orang percaya, kami akan menikmati dalam kehidupan ini sebagaimana kita berkata, hiduplah dalam terang Kristus. Berarti ada hidup yang tidak ada orang hidup dalam kegelapan, ada orang yang tidak tertipu. Buat adik-adik kami para pengatur, setahun saudara yang mengikuti pembelajaran. Saudara itu telah menerima pengalaman pembelajaran isi pengetahuan kita perjanjian baru dan perjanjian lama itu saudara pelajari. Demikian juga sebenarnya isi konveksi kita pengalaman iman kita di mana Allah dan melalui Tulus itu sudah saudara terima dalam kehidupan saudara selama pembelajaran. Demikian juga kalian dapat diberkati dengan HPP. Ya, inilah HPP, baik aturannya dan juga segala protokol HPP dan juga instruksinya. Kata ibadah itu semua sudah diperkenalkan kepada kalian. Dan demikian juga tentang kehidupan bergereja sebagai gereja dalam Kristus itu sudah saudara terima. Apa tujuannya? Saudara kalau menerima pemberkatan itu tujuannya adalah hanya satu, supaya kamu hidup dalam kekuatan Kristus. Tanpa fondasi, maka setiap bangunan tidak akan berdiri. Tanpa pembentukan pembentukan di dalam kehidupan manusia yang hidup. Karena saudara telah menerima itu dasar-dasar itu, maka inilah yang memotivasi saudara saya berdiri kepada orang yang berdiri dalam hidup dalam ruang Kristus itu. Untuk itu, saudara bisa menyaksikan iman saudara. Tentu perjalanan saudara itu adalah pemberitaan akan saudara hadapi. Hidup sistem itu akan saudara hadapi. Dan juga ajaran-ajaran yang tidak bisa akan saudara hadapi. Tapi saudara telah diberkati oleh Tuhan, maka
saya mau Yesus. Berani? Kalau saudara berani mengatakan itu, maka inilah yang diinginkan Allah dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Hiduplah di dalam terang iman. Tentu apa yang harus kita pakai supaya kita dalam terang? Yang dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 11 dan seterusnya dikatakan pergi dalam kebenaran. Ini salah satu hal kita supaya kita dalam terang. Yaitu hidup jujur. Kejujuran integritas itu sangat diperlukan karena kita telah diberikan sebuah teladan melalui iman Yesus Kristus bahwa Dia berjalan di dalam kebenaran. Orang yang berjalan di dalam kebenaran dia adalah orang jujur. Tapi orang yang memiliki kanan yang terpancing dalam menyeluri maka dia akan hidup jujur. Jadi adik-adik pada bermanfaat pekerjanya kalau saudara jujur maka saudara akan menjadi percaya. Tetapi jika saudara tidak jujur, jangan harap saudara bisa dipercaya oleh orang. Untuk itu sebagai orang Kristen kita harus hiduplah jujur. Karena itu adalah kehidupan dalam kebenaran. Yang berikutnya mencari perencanaan hidup kita supaya di dalam Tuhan dikatakan baju cinta keadilan apakah itu yaitu lemah lembutan kesalehan. Artinya hidup kita selain kita itu menunjukkan kelemah lembutan. Itu salah satu ciri-ciri orang yang dalam Tuhan. Supaya kehadiran kita itu mendatangkan berkat. Begitu kita menjadikan berkat. Menjadi tangan kita, bahasa kita, supaya itu menjadi terang itu dikatakan perisai iman. Perisai iman itu adalah mampu menahan, menolak serangan kuasa kegelapan. Kita lihat Yesus dicobai oleh iblis. Ada dalam 3 kata yang sangat menggiurkan. Yesus mampu menolaknya dengan apa? Dengan firman. Sehingga dia menunjukkan dunia ini penuh dengan kegelapan. Tetapi supaya kita terlebih dasarnya adalah iman. Iman kita mampu menolak segala kuasa iblis. Jadi kalau adik-adik kami sudah bertumbuh iman, karena iman kami adalah iman yang berproses, ya, iman yang masih menuju kebebasan. Walaupun saya tidak semuanya aku percaya pada anak, aku percaya pada Roh Kudus, tetapi hidup iman kami masih menuju kebebasan kebebasan. Jikalau kami tetap terpelihara, maka di sana iman kita akan bertumbuh. Yang berikutnya apa yang dikatakan tolong keselamatan, yaitu punya harapan. Punya harapan bahwa keselamatan itu akan tetap menjadi milik. Jadi orang yang punya harapan yang memiliki iman, sehingga dia percaya aku akan tetap diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang kita memiliki dosa. Tapi oleh iman kita diselamatkan. Jadi itu adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah tetap yaitu firman. Firman adalah sumber dasar dari segala kehidupan orang Kristen. Karena dalam firman ada pemulihan. Dalam firman kita cari untuk berubah baru. Dalam firman kita akan semakin dewasa. Dalam firman kita memiliki sebuah pengharapan yang baru. Jadi untuk itu dari perkataan rohani itu kami berharap tetapi dunia ini banyak kebenaran. Tetapi jika orang yang dalam terang itu maka kegelapan itu akan sempurna. Contoh, jika di bumi tidak ada Allah, kalau kita berjalan di atas sana dan kita tidak boleh melakukan aktivitas seperti apa yang kita katakan. Karena tidak ada orang. Tetapi kalau
itu, maka kita akan tahu bahwa bisa tidak ada musim. Saya harus dari sini. Oh tadi saya sudah ada musim merah, sekarang kita musim hitam. Oh di sana ada papan tulis, di sana ada meja. Kita bisa mensisihkan semua nama begitu kita berjalan ke depan seperti yang kita harapkan. Kenapa kita berjalan ke depan? Jadi demikian. Siapa yang itu? Yesus. Kami minta kepada semua anak-anak yang berbahagia, tetaplah mengikuti Yesus. Karena di dalam Yesus ada penyembuhan. Di dalam Yesus ada kebenaran. Ingat dan percaya. Di dalam Yesus masa depan kita itu jauh lebih baik seperti apa yang kita lakukan. Di dalam Yesus ada penyembuhan. Di dalam Yesus kita akan melakukan segala yang kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik kami dan juga orang-orang lain yang kesini, mari sebagai itu tadi kita telah membacakan kelemahan kita. Kami sebagai orang tua kita sedang mencari doa. Anak-anak kami sering bertanya, kami sedang menyesal, kami sedang ada dan sebagainya. Itu Tuhan buat kita. Namun semua yang perlu kita lakukan sebagai orang yang akan itu yang mengalami dari Yesus. Untuk itu, sebagai keluarga yang dalam Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur kita, siapa yang hidup di dalam Tuhan itu, maka dia yang menjadi barang siapa yang hidup di dalam Tuhan Kristus itu, maka dia yang menjadi Tuhan. Barang siapa yang hidup di dalam Tuhan Kristus itu, maka bisa mengatakan dalam Yesus. Untuk itu, mari Bapak Ibu hidup dalam Tuhan. Karena Kristus dalam kita membawa kita hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu yang telah menolong kami. Di dalam Tuhan Kristus kami akan mengalami sukacita. Di dalam Tuhan Kristus kami akan mengalami kemuliaan dan kekuatan Tuhan, kami mengalami dunia ini begitu banyak orang-orang yang berbuat sebetulnya jauh dari Tuhan. Tapi kami percaya sebesar orang-orang yang berbuat di hadapan kami, kami akan berjalan sama Engkau pada dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami berserah dari dalam Tuhan dan Tuhan. Mari Yesus, berkati kami pribadi dan kasih kami, sehingga kami mengalami kemuliaan. Demikian juga para adik-adik kami dalam rumah Tuhan. Selama sedang mereka dalam kehidupan dengan firman-Mu, tetap kita dengan kehidupan sosial kita berdamai. Mereka melalui hidup. Biarlah Tuhan mereka melalui rasa kudus yang memampukan mereka menjadi dalam Kristus. Dapat mereka lakukan dan menjadi seni mereka hidup dengan benar. Bapak kami yang surga, untuk kami juga orang-orang kami yang kami pada saat ini. Sungguh besar harapan mereka kepada Tuhan mereka ini. Tuhan, Kau berkati membuat kami. Mampukanlah mereka menjadi yang doa dalam anak-anaknya, senantiasa memberkati anak-anaknya, dan senantiasa mendukung anak-anaknya untuk itu. Bukanlah terjadi bagi orang tua anak-anak kami ini, supaya mereka bisa disekolah membuat masa depan yang cerah. Mereka akan dihantar dengan kehidupan yang lebih baik karena Allah memberikan kepada kami ini. Untuk itu Tuhan, berikan kesehatan buat orang tua anak-anak kami ini. Engkau juga memberikan kekuatan dan hikmat bagi orang tua anak-anak kami ini. Dan juga buat anak-anak kami ini juga Bapak berkati. Jadikan mereka menjadi terang Kristus. Di mana mereka hidup mereka dengan menjadi berguna. Terima kasih Bapak dengan telah berdoa kami ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi masuk dari dalam Rasul.
Saudara-saudara terkasih, khususnya hari ini kita betul-betul sebagai bukti salah satu yaitu bahwa ini bukan sekedar sebuah melainkan momen yang sangat berharga yang akan dilakukan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 15 Tuhan Yesus menyatakan, jika kamu mengaku Tuhan dan Guru berbasuh, maka kamu wajib saling berbasuh. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Dengan melakukan ini, Yesus menyatakan kita bahwa menjadi pengikut Yesus bukan berarti menurunkan kemuliaan, tetapi melayani dalam kasih dan kerendahan. Anak-anak sendiri melalui pembasuhan kaki ini, kalian diundang untuk menyelami Yesus menjadi rendah hati dalam segala pergaulan, melayani orang tua, teman dan gereja tanpa tidak ada sombong status atau tapi bersedia memasukkan mengasihi mereka dengan tulus. Biarlah anak-anak ini menjadi bersembunyi bahwa ia telah dipanggil bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sama seperti Kristus telah melayani. Marilah kita menyiapkan hati dan diri kita
dengan rendah hati dan hormat sebelum kita masuk dalam proses kemajuan ini.
Kami berjanji untuk bebas murnikan orang tua dari anak kita. Kami minta orang tua untuk berdiri dan kita menyanyikan ayat 1 dan kata kasih dan bisa mengekspresikan
Saudara-saudara kekasih, terima Tuhan kepada Tuhan semua. Bila hidup kami terus berjuang melawan Kristus yang sangat dalam mengasihi dan saling mengerti. Kepada setiap kami firman Tuhan berkata,
anak-anak. Hari orang tua itu karena haruslah begitu. Hormatilah ayah dan ibu. Ini adalah suatu perintah yang penting supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Kepada setiap orang tua dan Tuhan dan kamu bapak, janganlah memberikan amanah dalam hati anak-anak, tetapi didilah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena itu adalah peluang yang saling mengasihi. Hendaklah setiap orang yang mengetahui kelemahan dan kesalahan dan mengenai supaya kita diberikan anugerah kehidupan. Kita renungkan beberapa persoalan yang terkait kondisi dan dosa orang lain. Oleh karena itu kita harus juga saling mengerti dan saling menerima. Sebagaimana Yesus telah menerima kita, demikianlah kita saling menerima dan saling mengampuni. Kita percaya bahwa ini sangat penting. Oleh karena itu, untuk menerima pengampunan, marilah kita bangkit dan bernyanyi mengasihi diri sendiri.
Jika bernyanyi dari PDN 475 ayat 1 dan hurufnya itu bahasa Indonesia.
Mari kita sama-sama membawa dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami sekarang hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni oleh kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mengajar dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.